Terus misalkan minus bisa nggak? Kalau minus bisa ada dia batas minus yang bisa masih katakanlah diampuni. Ya 15. Ya tergantung kurs ya. 16 sampai 17 juta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman dan teman saya Wawan. Ya. Oke, perkenalan dulu sebelum berbincang-bincang. Saya akan mengantarkan pembicaraan. Pada video kali ini saya akan bertanya kepada teman saya bahwasanya di sini itu dia itu adalah seorang perawat, guys. Seorang perawat di rumah sakit salah satu di Yamaguchi. Sebelumnya perkenalan dulu, Pak. Oke, semuanya. Apa nama-nama subscribermu siapa? Banyak. Banyak. Pokoknya teman-temannya channelmu apa sih, channel? Lukman Sakura. Oke, teman-temannya Lukman Sakura. Perkenalkan, namaku Lasmawan Siagian, biasa dipanggil Wawan. Aku di sini sebagai perawat, tapi tepatnya perawat lansia. Aku udah memasuki tahun ke-4 kerja di Yamaguchi ini. Selengkapnya mengenai apa yang mau kalian tahu nanti bisa ditanyakan langsung, diwakilkan sama Lukman. Oke guys, itu perkenalannya. Jadi si saudara Wawan ini adalah seorang perawat lansia dan sudah menempuh 4 tahun di sini, guys. Lumayan lama, luar biasa. Apa yang kalian bayangkan kalau 4 tahun di Jepang, guys? Iklan dulu bentar ya. Iklan. Jadi di Jepang kalau udah dengar kayak gini, ini biasanya udah jam 6. Jam 6 sama jam 5, guys. Jam 5 dia hidup. Ya. Kalau di tempat kita kan biasanya azan ya. Ya. Azan udah tengah 4. Kalau di sini kayak gini. Ini sekarang tepat jam 6. Be gone, sucks! Oke, iklannya sudah lewat. Kita lanjut lagi berbincang-bincang dengan saudara Wawan ini. Oke, asalnya dari mana, Mas? Kalau aku aslinya itu Pekanbaru. Tapi kalau kuliahnya itu di Medan. Kuliahnya di Medan, ya. Asalnya dari Pekanbaru. Halo anak Pekanbaru. Mana suaranya, mana? Anak Medan juga. Iya. Oke, sejak kapan datang ke Jepang itu kan udah 4 tahun itu? Kalau kami ini kan programnya itu namanya EPA. Ya, nah, EPA itu Economic Partner Agreement ataupun hubungan ekonomi antara Indonesia sama Jepang. Kami itu programnya program pemerintah, government to government, negara ke negara. Ya. Nah, jadi itu ada 2 program. Ada Kanggoshi Ya. itu perawat medis. Ya. Ada Kaigo Fukushiki. Ya. Kaigo Fukushiki kayak aku perawat lansia. Ya. Kalau Kanggoshi sebelum ke Jepang harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun biar jadi Kanggoshi. Jadi kerja dulu 2 tahun pengalaman kerja di Indonesia sebagai perawat medis, ya. Baru bisa jadi perawat medis di Jepang. Nah, kalau aku kan Kaigo Fukushiki. Ya. Lulus aku S1 keperawatannya itu di 2014, ya. baru menjurunya lagi nurse-nya itu di 2015. Ya. Jadi aku pertama kali ke Jepang itu kalau sama pelatihan, kan aku kalau Kaigo Fukushiki nggak perlu pengalaman kerja. Ya. Itu langsung bisa. Langsung bisa ikut program ke Jepang, tapi kayak perawat lansia ya. Ya. Jadi di 2016 itu aku udah 2016 akhir kalau nggak salah. 2016 akhir. Itu udah berangkat ke Jepang. Jadi untuk yang lansia itu bisa langsung. Jadi pendidikannya itu harus kuliah terlebih dahulu ya? Iya, kalau untuk program EPA itu diharuskan minimal D3 keperawatan. Minimal D3 keperawatan. Tapi kalau untuk medis minimal itu 2 tahun kerja di Indonesia pengalaman kerjanya, baru bisa ke Jepang. Program ini kan program pemerintah ya? Iya, program. Nggak bayar berarti? Alhamdulillah biaya semua gratis kecuali paspor. Paspor kita ngurus sendiri. Sebenarnya ada cek kesehatan 2 kali, ya. Tapi nanti kalau kita udah menjelang mau keberangkatan, ya. Itu kan pertama kita sebelum ke Jepang itu 6 bulan dulu pelatihan bahasa Jepang dasar, ya. Di Jakarta Selatan. Habis pelatihan kalau kita dinyatakan lulus, ya.
Itu mayoritas lulus sih. Mayoritas Biasanya yang nggak berangkat itu yang masalah kesehatan paru-paru. Makanya sebelum ikut program ke Jepang kesehatan dijaga. Kedua biasanya yang benar-benar nilainya hancur. Ya. Kalau nanti udah selesai 6 bulan pelatihan, kita di karantina 3 bulan. Nah, 3 bulan. Maaf 3 hari. 3 hari. Karantina 3 hari sebelum berangkat ke Jepang. Nah, disitulah nanti uang cek kesehatan kita yang 2 kali cek kesehatan itu dipulangkan. Jadi bisa dibilang cuma paspor doang sih yang bayar sama ongkos lah. Makan siang. Ongkos buat berangkat ke Jepang itu ya? Enggak, ongkos Bukan. kayak umpamanya kita mau Oh. ngurus paspor, mau Iya. ngurus berkas ini segala macam. Kalau iya ongkos paham. ke Jepang semua kita dibayari gratis. Gratis ya. Itu program seperti itu pendaftarannya lewat mana? Kalau kami awalnya itu pas menjelang mau lulusan itu kayak aku kan escape nurse. Jadi waktu tahun kelima kuliah itu ada dari dosen Ya. ngasih ke kami, dibilangnya informasi ke kami, ini ada program dari pemerintah bagi yang berminat mau ke Jepang. Ya. Ada yang berminat. Jadi kami itu program itu ditawarkan dari pihak kampus. Karena yang dapat informasinya orang kampus. Iya paham. Nah, jadi dari kampus kami Ya. ikuti. Jadi kampusnya itu menyalurkan guys, ya kepada siswanya gitu ibaratnya. Oke. Keluh kesah selama 4 tahun di sini sebagai perawat lansia itu apa aja? Terkhusus untuk perawat lansia, yang pasti karena yang kita hadapin itu perawat orang-orang tua, orang-orang lansia. Orang Iya, lansia ini ada yang terkadang. Jadi untuk informasi untuk teman-teman semua, berdasarkan pengalamanku di Indonesia itu yang paling banyak kalau kita orang tua itu penyakitnya kan diabetes. Iya. Tapi kalau di Jepang nggak tahu ya. Orang ini rata-rata penyakit paling banyak itu kepala. Kepala. Yang berhubungan sama kepala, saraf kayak stroke ataupun demensia itu kayak dia itu kembali ke anak-anak sifatnya. Jadi kalau kesahnya yang pertama ya kalau ngadapin orang tua itu harus sabar. Harus sabar ya. Selain Tentunya tenaga sabar. yang kita jual di sini itu sabar kita dijual benar. Terus selain itu juga ada bahasa yang nggak ngerti ataupun bahasa menggunakan pasti. bahasa yang bukan bahasa Jepang asli Iya. gitu. Seperti itu ya. Jadi memang harus sabar. kalau untuk kalian yang mau nanti program ikut program EPA atau apa perawat ke Jepang, jangan kaget kalau umpamanya kalian pertama kali kerja antara bahasa yang kita pelajari di Kensu sama yang di asli itu beda karena Iya, mereka di sini berbeda. di Jepang itu setiap keng itu kalau kita itu kayak logatnya itu beda-beda. Iya. Jadi nanti lama-lama bisa beradaptasi kok. Iya. Gitu. Jadi di Jepang juga sama memiliki itu apa namanya bahasa daerah masing-masing. Di Yamaguchi, Osaka ataupun Tokyo itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Jadi bahasa Jepang yang kita pelajari yang di Indonesia itu kemungkinan besar ada perbedaan itu. Nah, yang make ya orang-orang tua seperti itu gitu guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kabar-kabar kan setiap tahun boleh pulang kan ya? Iya, kami biasanya tahun kedua udah boleh pulang. Boleh pulang. Jadi untuk program ini tahun kedua boleh pulang ke Indonesia. Beda dengan kami, dengan kita itu Kensusei yang dari LPK itu nggak boleh pulang selama 3 tahun guys. Seperti itu. Jadi program ini ya bagus lah ya. Untuk program EPA-nya itu dari pemerintah udah nggak bayar, terus boleh pulang juga, bisa bertemu dengan keluarga. Itu enak banget guys. Oke, misal apa namanya MCU apa sih yang nggak boleh itu? Kalau pengalaman kami dulu waktu MCU itu yang paling sering kena itu paru-paru. Paru-paru itu paling fatal. Biasanya paru-paru waktu di ronsen paru-parunya kotor, Ya. nggak bisa. Kedua itu pos operasi. Bekas operasi. Kayaknya dia baru 3 bulan yang lalu operasi usus buntu Pak, atau 3 bulan lalu baru operasi prostat gitu kan. Untuk yang cowok itu biasanya sulit karena ada temanku gara-gara prostat pas selesai operasi prostat jarak 3-4 bulan dia nggak bisa berangkat, ketahuan. Baru ketiga sinus, hati-hati sama sinusitis Ya. karena di Jepang itu kan suhunya dingin banget. Ya. Kalau untuk kalian sinusitis kalau mau ke Ibaratnya Jepang itu mimisen sulit. Bahasa umumnya Karena itu kalau mimisen. musim dingin di Jepang itu kan bisa dibilang
beda banget dinginnya, kayak bisa-bisa 4-5 kali lipat dari di Indonesia. di Malioboro mungkin. Yang paling dingin di Indonesia aku Malioboro ya. Kok kalau Malioboro bukan, sih? Bandung. Bromo. Oh ya. Bromo. Sini dingin banget, bisa minus. Kok Malioboro? Ya. Bromo Bisa minus ya. Di sini minus. Kalau misalkan kalian memiliki penyakit misen, ibaratnya yang keluar darah dari hidung, itu nggak boleh guys. Jadi apa namanya, fatal banget itu. Sama paru-paru kalau kotor gitu ya. Terus misalkan minus bisa nggak? Kalau minus bisa. Ada dia batas minus yang bisa masih katakanlah diampuni. Iya. Tapi kalau udah buta warna itu baru fix nggak bisa berangkat. Okay. Dan yang sinusitis itu tadi pun biasanya kalau dia udah dibilang, oh kamu sinus, itu biasanya nggak langsung dibilang kamu nggak bisa berangkat. Iya. Nanti konsul dulu ke dokter kayak mana, saya layak nggak untuk berangkat ke Jepang. Kalau kata dokter nggak bisa, Iya. ya nggak bisa. Gitu. Kayak gitu juga. Kalau Itu sih biasanya. kalau minus itu maksimal berapa? 2 kah atau berapa gitu? Kalau untuk kasus minus sampai sekarang biasanya yang sampai minus 2 pun nggak masalah. Nggak masalah ya? Sampai kacamata dia bisa kan. Nggak masalah. Karena pegawai di sini pun yang orang Jepangnya banyak juga yang matanya minus kan. Iya. Yang Betul penting juga. jangan buta warna. Kalau buta warna fatal banget. Fatal banget. Kemarin juga ada kejadian itu, daftar di LPK buta warna langsung disuruh pulang, nggak bisa proses berikutnya. Seperti itu guys kalau buta warna. Gaji itu sangat sensitif ya. Ya mungkin lebih gede dari saya itu. Enggak, kalau gaji sih rata-rata UMR lah. UMR ya. Ya kita buka anak aja lah. Kisaran kalau Kalau dirupiahin berapa gitu? Kalau rupiah berapa ya? Pokoknya kalau Jepangnya ya seputaran 11-12. 11 sampai 13 rank 11 sampai 13 Mang ya. mang itu. Kalau dirupiahkan ya Ya 15. Ya tergantung kurs ya. Tergantung 16 kurs ya. sampai 17 juta tuh. Seperti itu guys. Tapi ya itu tergantung manusianya. Ya, mau bersyukur apa tidak gitu ya. Gajinya besar pun kalau kayak ceret bocor, Iya. berapa masuk berapa sama aja tergantung. Karena Nggak bisa nabung. jangan ya. lupa biaya hidup di Jepang itu mahal. Itu aja. Itu guys yang perlu kalian Hati-hati tahu. memakai uang kalau udah sampai di Jepang. Betul sekali. Satu lagi, kalau udah ketagihan belanja online, Wah, hati-hati. Amazon. Nggak ada sisa duit kalian nanti. Korban Amazon gitu. Nah, ada perubahan mengenai Sistem ya? sistem kami. Kalau dulu kayak kami itu lulus langsung ikut program EPA. Kalau sekarang karena kayak kami kan kalau kontrak kerja udah selesai 4 tahun itu ada namanya ujian Kokashiken. Ya. Nah kalau kami lulus ujian Kokashiken, sampai kapanpun dan dimanapun Jepang ini kami bisa kerja Oke. bebas kalau lulus ujian Kokashiken. Ya. Nah tapi karena setiap tahun angka kelulusan selalu menurun, Ya. nah jadi dibuatlah sistem baru. Untuk bisa ikut program EPA itu minimal harus punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 minimal. N5. Itu syarat. Yang itu sertifikat N5 itu diselipkan di berkas Ya. di awal. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa ikut. Oke, Untuk paham. menaikkan angka kelulusan. Itu Oh, informasi seperti itu. terbaru yang saya dapat. Oke, jelas ya guys. Jadi di program EPA ini kalau sudah 4 tahun ada ujian negara. Itu kalau lulus sampai kapanpun bisa bekerja di Jepang, dimanapun Jepang itu ya, di seluruh Jepang seperti itu guys. Dan informasinya saya yakin cukup jelas gitu ya. Sampai kapanpun bukan berarti sampai mati ya. Ah. Karena batas pensiun di Jepang itu 65 tahun. 65 Kalau tahun. udah 65 tahun mau nggak mau pulang. Iya. Karena udah habis masa kerja Iya. 65 tahun udah pensiun. Oke, mungkin seperti itu. Bisa apa namanya, kepoin channelnya Mas Wawan ini. Namanya apa? Nama channelku cari aja di YouTube Wawan Siagian. Insya Allah Wawan dapat. Siagian. Wawan Oke. Siagian. Di Iya. situ juga banyak video-video penjelasan tentang beberapa program-program juga. Iya, seperti itu guys. Ada IM juga ya. Ada kemarin sama Mas Joko ada. Mas Joko ada program dia sendiri, lebih detail, lebih jelasnya bisa di kepoin videonya guys. Wawan Siagian. Kalau Ya. Instagramnya di @wawan_siagian92. Oke. Wawan_siagian92. 92. Oke guys. Nanti kalau yang mau bertanya-tanya langsung inbox saja dari Instagram ataupun langsung di channel YouTubeku tanya. Oke. Insya Allah sebisaku aku jawab sepengetahuan aku. Itu guys. Jadi di channelnya Mas Wawan juga berbagi tentang pengalaman tentang
ya tentang Jepang gitu loh, yang bermanfaat buat kalian gitu guys. Insya Allah. Baik, jangan lupa subscribe channelku dan channelnya Mas Wawan Siagian gitu guys. Saya yakin bermanfaat dan update terus video-video ya. Kalau saya menghibur ya, ada hal yang bermanfaat juga tentang Jepang, tentang LPK, tentang program Jepang juga ya. Pokoknya nggak kecewa. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah nonton videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.